Nah, jadi begini Bang, mahar itu kan wajib tapi bukan rukun ya. Iya. Nah, pada saat akad nikah menyebutkan itu mahar gimana tuh? Wajib atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat Al-Islahiyah Official dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Pada kesempatan kali ini kami bersama guru kami akan berbincang-bincang membahas seputar masalah pernikahan. Nah, di pernikahan itu kita sering mendengar yang namanya mahar. Nah, bahkan tetangga-tetangga tuh pada ribut masalah, oh dia itu maharnya berapa gitu, mas kawinnya berapa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tuntas mengenai apa itu mahar, penjelasan mahar gitu bersama guru kami. Oke, langsung saja kita akan membahas masalah mahar bersama guru kami, Kakanda Ustadz Abdul Muiz Asyokoni. Nah, jadi begini Bang, pengertian mahar itu apa gitu? Definisinya gitu. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dzawil ulumi wal hikmah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas seputar mahar atau mas kawin gitu ya. Jadi mahar itu bahasa Arab. Sinonimnya atau persamaan katanya ada sidak. Pakai sod ya, pakai sod, sidak. Sedangkan kalau mas kawin itu bahasa kita, bahasa Indonesia gitu. Jadi perlu diketahui mahar, mas kawin, sidak itu sama artinya. Nah, apa itu mahar? Syekh Zainuddin Al-Malibaridi dalam kitabnya Fathul Mu'in menjelaskan mahar itu ma wajaba binikahin awatin. Perkara atau sesuatu yang wajib diberikan oleh suami dengan sebab pernikahan atau wati. Nah, wati di sini wati syubhat. Cuman kita tidak akan menjelaskan tentang wati syubhat ya, karena pembahasannya terlalu panjang. Jadi kita fokus kepada mahar itu sendiri. Ini sesuatu yang diberikan oleh mempelai laki-laki untuk mempelai wanita dengan sebab adanya pernikahan, itu disebut dengan mahar. Itu disebut dengan mahar. Nah, kedudukan mahar itu di dalam pernikahan itu hukumnya gimana gitu? Hukum mahar itu sendiri adalah wajib. Oh, wajib. Artinya suami berkewajiban memberikan mahar kepada istrinya. Yang bila mana suami belum memberikan mahar kepada istrinya, istrinya berhak untuk tidak memasrahkan dirinya. Jadi berhak untuk tidak mau disentuh. Contoh pada malam pertama, suaminya ya biasa namanya malam pertama, karena maharnya belum diberikan, si istri ini boleh menolak ajakan daripada suami tersebut. Tapi bila mana maharnya sudah diberikan, mas kawinnya sudah diberikan, maka si istri wajib untuk memasrahkan dirinya kepada suaminya. Jadi di situ titik beratnya. Cuman mahar ini bukan kategori kepada rukun nikah. Oh, jadi bukan rukun nikah, Bang? Ya bukan. Jadi mahar itu wajib adanya pada pernikahan, tapi tidak termasuk kepada rukun nikah. Kan kita tahu, rukun nikah itu hanya 5. Yang pertama adalah adanya suami, zaujun. Yang kedua zaujatun, istri, mempelai perempuan, mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Kemudian wali nikah. Kemudian sigot, segat nikah, ijab kabulnya. Ijab dari wali, kabul, penerimaannya dari mempelai laki-laki. Dan yang kelima adalah 2 saksi. Jadi 5 ini menjadi rukun daripada nikah. Sedangkan mahar itu memang wajib, tapi tidak termasuk kepada rukun nikah. Jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana tuh, Bang? Mahar itu wajib tapi bukan rukun nikah. Maksudnya gimana gitu? Ya artinya gini, rukun nikah itu yang 5, ketika ada semua pada saat proses akad nikah, maka nikahnya dikatakan sah. Sekalipun tidak membawa mahar pada saat itu. Artinya gini, pernikahan itu tidak nunggu kepada mahar untuk masalah sahnya.
tetap sah sekalipun tidak ada mahar. Cuman mahar ini wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nanti istri memasrahkan dirinya kepada suami. Seperti tadi yang dibahas di depan, istri berhak untuk menahan dirinya, tidak memasrahkan dirinya kepada suami ketika maharnya belum diberikan atau maharnya dihutang. Jadi paham nggak sampai sini? Berbeda dengan rukun yang 5 ini, contoh tidak ada wali, contoh tidak ada saksi dalam madhab Syafi'i ya, contoh tidak ada segat ijab kabulnya atau ijab kabulnya terdapat cacat ataupun celah, maka tidak sah pernikahannya. Tapi bila mana tidak ada mahar, maka tetap sah pernikahannya. Karena itu diperbolehkan mahar dengan cara dihutang. Oh, gitu. Begitu. Jadi boleh ya. Iya, jadi di sini rukun dengan wajibnya pernikahan ini sedikit berbeda. Sama seperti pada saat proses haji. Haji itu rukun dengan wajib haji berbeda. Rukun haji hanya 6 saja. Tapi wajib haji banyak selain daripada itu. Nah, kalau rukun haji tidak dilaksanakan, salah satunya berakibat kepada hajinya tidak sah. Wajib dia mengulang di tahun-tahun selanjutnya. Tapi kalau wajib haji ketika tidak dilaksanakan, maka hajinya tetap sah, cuman dia berkewajiban membayar dam. Jadi seperti itu. Jadi ada wajib, ada rukun. Ada juga kalau di dalam ibadah lain, wajib dengan rukun itu mananya sama. Seperti pada saat kita sholat. Membaca Fatihah itu bagian dari rukun sholat. Juga fardu sholat, bisa disebut fardu sholat, juga bisa disebut wajibnya sholat. Bagian daripada wajibnya sholat. Jadi wajib, fardu, rukun, kadang-kadang mempunyai mana yang sama. Seperti pada saat membaca Fatihah, pada saat kita sholat. Begitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya gini Bang, apakah mahar itu harus dengan emas gitu? Nah kan mayoritas di kita itu mahar itu identik dengan emas gitu. Iya. Jadi memang sebagaimana di dalam bahasa Indonesia itu ada bahasanya mas kawin gitu ya. Mas untuk kawin gitu. Jadi orang kadang-kadang suka salah persepsi mengartikan mahar itu harus dengan emas. Padahal tidak demikian. Nah jadi di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Zainuddin Al-Malibari menegaskan, wa ma soha kaunuhu samanan, soha kaunuhu sidakon. Jadi sesuatu yang bernilai, yang bisa diperjualbelikan, itu sah untuk dijadikan mahar, sah untuk dijadikan mas kawin. Contohnya seperti uang, itu berharga. Atau seperti kendaraan, motor, mobil, itu berharga. Boleh tuh akad nikah. Aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu dengan putriku, anu, dengan mas kawin, mobil, Grand Livina, warna silver, dibayar tunai. Boleh. Boleh ya. Boleh dengan mobil, boleh. Dengan motor, boleh. Dengan harta benda, boleh. Yang penting mutamawal. Perkara tersebut yang dijadikan mahar harus berharga. Nah, berarti kalau tidak berharga, tidak sah untuk dijadikan mahar. Mana contohnya? Seperti segenggam pasir. Segenggam pasir ini dia tidak punya nilai. Susah untuk menghargakannya, segenggam pasir. Tapi kalau satu truk sah. Jadi sah tuh. Kalau kita menikah, mas kawinnya itu pasir satu truk gitu. Mas kawinnya apa ini? Satu truk. Dikira orang emas itu, ternyata pasir. Pasir. Ternyata pasir. Jadi satu. Tapi kalau hanya satu genggam, ini kan tidak berharga pasir satu genggam ini. Kan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Berarti dengan hewan ternak seperti kambing juga boleh ya? Boleh nggak apa-apa. Daripada emas 2 gram mending kambing 100 ekor. Itu Masya Allah, tabarakallah. Nah jadi begini Bang, mahar itu kan wajib tapi bukan rukun ya. Ya. Nah pada saat akad nikah menyebutkan itu mahar gimana tuh? Wajib atau enggak? Menyebutkan mahar pada saat nikah, pada saat akad nikah. Pada saat akad nikah. Itu wajib atau tidak? Iya. Gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus ini. Karena memang sering kita dapati pada saat proses akdun nikah, baik itu wali nikah maupun calon mempelai laki-lakinya, itu senantiasa mengucapkan mahar. Jadi contohnya, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Anu dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Lalu sang mempelai laki-laki menyambut, menerima dengan aku terima atau saya terima nikah, saya terima nikahnya
saya terima nikahnya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jadi ada penyebutan mas kawin di situ. Dan ternyata menyebutkan mas kawin di situ tidak wajib. Artinya segat nikah, baik itu ijab yang datangnya dari wali nikah maupun qabul yang datangnya dari mempelai laki-laki, tidak disertakan apabila tidak disertakan dengan penyebutan mahar itu sah saja. Gitu ya. Nah, lanjutannya Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam Fathul Muin mengatakan wayan akidu an nikahu bila dzikri mahrin fil aqdi. Jadi sah saja pernikahan tanpa harus menyebut mahar atau mas kawin pada saat akad. Bal yundabu dzikruhu fihi, akan tetapi memang disunahkan menyebutkan mahar pada saat akad. Wa yukrahu ikhlahu anhu, dan dimakruhkan hukumnya tidak menyebutkan mahar pada saat akad, pada saat proses ijab kabulnya. Jadi hukum pernikahan yang tidak menyebut mahar itu sah, cuman hanya makruh saja. Tidak haram, hanya makruh saja. Terhitung kurang bagus pandangan agama, tapi tidak merubah kepada esensi pernikahan itu sendiri. Pernikahannya tetap sah, karena memang rukun nikahnya telah terpenuhi. Jadi kembali lagi kepada pembahasan yang tadi, mahar itu bukan rukun nikah. Mahar itu, mas kawin itu bukan rukun nikah, tapi wajib diberikan setelah pernikahan dari suami kepada istrinya. Menyebutkan mahar pada saat akad, hukumnya sunnah, tidak wajib. Sah saja akad nikah pada saat tidak menyebutkan mahar, cuman tetap hukumnya sunnah. Begitu. Gitu. Jadi Bang, kalau misalkan pernikahan menyebut mahar takut ria gitu, karena mungkin maharnya banyak gitu, itu lebih baik disebut atau tidak gitu? Oh gitu. Jadi ini ada dua pandangan berbeda. Satu masalah dia ria, satu lagi masalah kesunahan menyebutkan mahar. Asalnya tetap kesunahan mahar itu disebutkan pada saat akad. Sunat. Sunnah tetap disebutkan. Terlepas dia nanti ria atau tidak, itu urusan dia, gitu. Ya kan, ria itu kan urusan hati, gitu. Ria itu kan urusan hati. Jadi tetap disunahkan menyebutkan mahar pada saat akad. Cuman tetap sah pernikahan sekalipun akadnya tidak menyebutkan mahar. Jadi seperti itu. Nah, saya sering dengar namanya mahar misil. Nah, mahar misil itu apa gitu? Mahar misil ya. Mahar misil ya. Jadi mahar itu terbagi kepada dua. Ada mahar musamma, ada mahar misil. Mahar musamma itu mas kawin yang disebutkan pada saat akad, atau yang dijanjikan oleh suami mempelai laki-laki kepada istrinya. Contohnya ditanya oleh, kalau sekarang kan biasanya ada pihak KUA atau naib ya, menanyakan tuh, ini maharnya bentuknya apa? Nah kemudian dijawab tuh, maharnya emas 10 gram, emas 20 gram. Nah itu disebut dengan mahar musamma. Mahar yang disebutkan pada saat akad atau yang dijanjikan suami untuk diberikan kepada istrinya. Sedangkan kalau mahar misil itu adalah mahar yang diberikan suami menguji kondisi istrinya, calon istrinya itu. Nah biasanya merujuk kepada ibunya, ibu daripada calon mempelai wanita ini ataupun kakak-kakaknya. Jadi biasanya kakaknya dimaharkannya berapa nih? Maharnya contoh 20 gram. Oh berarti mahar calon perempuan tersebut 20 gram. Ibunya, ya, kalau ibu kan mungkin terlalu jauh lah. Biasanya kakak-kakaknya gitu. Dengan statusnya, ya contohnya dia adalah seorang yang terpelajar, seorang santri, gini. Nah dia mempunyai nilai tersendiri. Jadi bahasa ininya pasarannya berapa nih perempuan yang seperti ini. Jadi maaf ya, bukan kita menghargai, bahasanya begitu. Karena memang sebenarnya ya mahar itu menghargainya suami akan istri tersebut. Jadi coba dah, ada seorang hafiz Quran, hafizoh perempuan, kemudian agamanya matang, fikihnya matang, kemudian bagus tauhidnya, ilmunya matang lah intinya gitu. Tapi di maharinnya 100.000, kira-kira layak tidak? Walaupun sah, ini kurang layak pandangan adat seperti itu. Secara agama sah saja. Cuman memang secara syariat kurang pantas, walaupun sah saja. Gitu. Jadi seperti itu, mahar misil dengan mahar musamma. Mahar musamma itu mahar yang disebutkan pada saat akad, sedangkan mahar misil itu mahar melihat kondisionalnya si mempelai perempuan tersebut. Biasanya diakurkan dengan saudara-saudara perempuannya atau bibinya atau bahkan ibunya. Biar berapa biasa dimaharkannya gitu. Makanya biasanya kalau
Ibunya dulu dimaharin 100 gram. Kakaknya dimaharin 100 gram hingga 150 gram. Ya maka nggak jauh-jauh nih. Si adiknya ini, waduh rada susah juga nih. Apalagi yang sekarang emas mahal nih harganya gitu. Tapi kalau ibunya dulu biasa dimaharin 1 gram. Kakaknya 0,5 gram. Kakaknya yang kedua 1,5 gram. Ini nggak mahal-mahal. Jadi memang banyak jangkauan pandangan kita untuk menetapkan mahar misil pada perempuan tersebut. Jadi seperti itu. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Dan juga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu mengupgrade keilmuan kita. Adanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.